Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Semoga kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mendengarkan, saya akan mensosialisasikan terkait pembangunan berkelanjutan. Intinya di sini kita harus aware terhadap lingkungan kita, peduli terhadap lingkungan, apalagi kita sebagai salah satu unsur birokrat atau yang ngebantuin Pak Wali Kota dalam rangka mensukseskan program dan kegiatan beliau. Saya juga ingin output dari sosialisasi ini atau nantinya ke depannya Bapak bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan ngajak teman, tetangga, saudaranya untuk sama-sama kita peduli terhadap lingkungan. Jadi lebih ke topiknya itu air dan sampah. Apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Kalau dari bahasanya undang-undang, Bapak bisa baca Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, upaya sadar dan terencana kita yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Jadi intinya hal-hal yang Bapak Ibu lakukan secara sadar nih, Bapak Ibu ngelakuin secara sadar, secara ngerencanain juga, jadi kan sadar. Untuk ngejamin keselamatan Bapak, untuk ngejamin keutuhan atau mutu hidup. Mutu hidup tuh maksudnya hidup Bapak biar nggak sembarangan. Namanya sembarangan tuh istilahnya ya mulai dari dalam diri sendiri ya, sehat gitu. Yang penting kan sehat. Nah, itu tentunya untuk generasi sekarang, yaitu Bapak kan hidup di saat ini kan, dan untuk masa depan. Masa depan itu siapa sih generasi masa depan? Coba Pak Cahyo. Generasi masa depan siapa? Nah, anak cucu, bener. Jadi, nah, ya itu untuk kelangsungan hidup anak cucu kita. Jadi jangan mikirin kita sendiri. 100 buat Pak Cahyo. Tepuk tangan dong, Mbak Dek. Tapi perbuatan sadar tadi kita untuk melakukan keberlangsungan keselamatan di sekarang, di masa sekarang dan masa depan itu harus seimbang antara aspek lingkungan hidup tadi satu, aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi itu apa aja? Sosial ini yang bisa kita lihat di sini. Ekonomi itu kan indikatornya apa sih kalau aspek ekonomi berhasil tuh? Gak usah jauh-jauh mikirin kita aja nih gimana. Apalagi pas COVID kemarin. Aspek ekonomi gimana? Gimana tuh siapa? Pak Dwi? Iya, dari mana itu? Gampang, gaji Bapak utuh, diterima utuh, nggak ada yang namanya ditunggak oleh Pemprov DKI, apalagi gaji saya, dan nggak ada potongan untuk COVID, penanganan COVID atau pemberian bantuan sosial ke warga lain gitu. Itu intinya ekonomi kita mulai meningkat. Berarti gaji tetap diberikan kepada Bapak Ibu selaku PPSU dan kita pegawai, itu intinya. Selain ya itu tadi ya, kalau ngomongin pertumbuhan inflasi ataupun pengangguran kan memang skopnya Indonesia. Jadi kita berkegiatan pun bukan untuk kita sendiri, tapi mulailah dari kita sendiri. Terus aspek sosial gimana? Yaitu salah satunya kemiskinan. Ini ada yang tahu nggak ini gambar di mana nih? Aspek sosial. Ada yang udah pernah kesini nggak? Nah, ini Kopar, Tebet. Jadi Bapak Ibu silakan kalau mau jalan-jalan, gak usah yang mahal-mahal ke mall atau itu gak usah, cari
udara bagus ke taman. Ini di Tebet. Naik kereta, gak usah naik motor. Karena kan bawa keluarga. Ini di Eco Park Tebet. Sosial itu maksudnya manusia dengan manusia saling berinteraksi di taman. Itu kita butuh itu juga. Atau kita namanya biar nggak kerja terus, pikiran nggak mumet, kita perlu jalan-jalan nggak usah yang mahal ke taman. Jadi selain kita jalan-jalan juga kita merhatiin lingkungan itu sekitar gimana. Jangan Anda ke taman terus tiba-tiba buang sampah. Jangan kita nyontohin ke anak, istri, atau suami. Usahakan kita mulai sendiri, bawa aja dulu sampah yang kita buang itu. Tapi menurut saya sih intinya bukan buang sampah pada tempatnya. Apa? Biar sampah gak banyak itu apa? Ya jangan nyampah, Bapak Ibu. Usahakan sampah itu dikelola di rumah sendiri ya. Entah bisa buat pupuk, belajar sendiri. Tapi kalau saya ngomong ini jangan dibantah dengan, Bu, saya aja mikirin buat makan sehari-hari aja susah. Yang gitu, Bapak Ibu kan gaji udah beda 4,9 terlepas dari kesepakatan atau ada kayak saya juga pasti punya utang lah, punya apa terlepas dari itu semua, tapi kita lihat di sini per bulan Bapak Ibu kan juga udah jelas ya gaji dari Pemprov DKI aman. Insya Allah ya, amin. Terus kita lihat aspek lingkungan hidupnya nih. Apa? Itu seimbang nggak menurut Bapak tuh? Kita udah punya gedung tinggi, udah punya ada kendaraan, tapi di jalan lingkungan hidupnya gimana? Banjir. Saluran ini karena apa? Rusak, tercemar karena perubahan iklim. Di negara-negara maju tuh saya sih ngomong ini bukan buat menggurui ya. Jadi hanya saya peroleh melalui baca, ngeliat-ngeliat apa gambar, foto aja. Di Singapura tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya. Singapura tanpa Indonesia itu nggak bisa. Indonesia itu paling kaya. Tapi kenapa Singapura bisa lebih maju? Dari segi pengelolaan sampahnya maksud saya. Kita di sini sampah masih kayak gimana tuh Pak? Jadi seolah-olah itu sampah itu kewajiban pemerintah. Kewajiban tugas Anda PPSU tuh harus ngebersihin sampah. Padahal itu sampah dihasilkan sama saya misalkan. Itu banyak juga, tiap warga itu banyak menghasilkan sampah. Saya udah mulai ngurangin pemakaian tisu. Namanya cewek tisu pasti. Jadi mulai sekarang kurangin aja sampah. Siapa yang udah pernah ke Bantar Gebang? Kemarin, Pak Cahyo ya? Waktu tahun berapa itu? Sama Pak RW 12. 2017 apa zamannya 2017 atau 2018. Jadi solusinya biar nggak ada sampah tuh gimana? Pak Karta? Jangan nyampah satu. Terus solusinya biar sampah itu gimana? Pak Ramadan. Wah iya itu. Aduh, Pak, kerumit kalau kata Pak Supena. Enggak. Sampah yang penting itu jangan di gue, jangan di rumah saya, jangan di kantor saya. Terus diapain? Ditaruh di luar. Emang itu yang ada di Bantar Gebang wilayah siapa? Iya kan? Itu sampah siapa? Nah iya, makanya kalau bisa itu dibuang di wilayah lain itu kan. Padahal kenyataannya nggak begitu. Itu dari apa ya? Dari kita ngebuang sampah ke Bantar Gebang, pemerintah DKI itu mengeluarkan anggaran berapa triliun itu buat ngebuang ke Bekasi.
Kan solusinya gampang kan? Buang ke tempat lain, yang penting bukan di tempat gua gitu, bukan tempat saya. Tapi itu solusi sementara, karena terus-terusan kita bakal ngebuang anggaran untuk itu. Jadi sebisa mungkin kita olah sampah dari sumber, dari rumah kita masing-masing. Makanya saya minta Bapak Ibu nggak jalan sih ya, jalan nggak itu, ngambilin botol plastik, kumpulin. Iya, jadi iya, jangan mikirin sendiri, maksudnya itu sampah yang Bapak ambil sendiri, nanti kan juga buat duitnya duit Bapak, muternya di PPSU aja, saya nggak pernah ngulang ngutik-ngutik. Jadi mulai diterapin, tapi ngerasa males. Mana Samin? Samin mana? Iya ngambilin botol plastik, tapi kalau saya nggak dapet duit buat apaan? Gitu kan mikirnya kan? Padahal ada yang lebih bagus dari itu, biar tumpukan sampah nggak menggunung. Oke, slide selanjutnya, bagaimana cara kita mengelola lingkungan hidup itu melalui pengendalian pencemaran. Pencemaran itu ada air, udara, sampah, B3, perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang kita lindungi, kita konservasi, pencegahan kerusakan itu daya dukung dan pemanfaatan lahannya, serta antisipasi perubahan iklim melalui energi dan emisi gas rumah kaca ya. Jadi terus untuk selanjutnya jenis pencemaran ada yang paham? Coba Pak Karta itu yang di orang tuh lagi ngapain tuh kali? Buang sampah ke kali itu. Iya, harusnya tidak seperti itu menimbulkan pencemaran. Ini apa nih? Ini sampah di tanah, juga mencemari tanah. Tanah itu air yang sehari-harinya kita pakai itu air bersumbernya dari mana? Tanah. Tanah kalau udah tercemar sampah begini, Bapak Ibu yakin nggak di rumah minum pakai air apa? Coba saya tanya dah, yang rumahnya di Malakajaya, Pak Sumanto, kalau di rumah airnya pakai apa? Kalau minum air tanah, saya juga air tanah. Kalau minum isi ulang. Oh iya, sama. Berarti kan Pak Sumanto di sini nggak yakin kalau air di Malakajaya ya, terutama itu bersih, belum tercemar. Karena sudah ada penelitiannya dari waktu itu zaman lurah sebelumnya almarhumah Didiana Endah. Di sini sudah dilakukan penelitian untuk air di kantor kelurahan Malakajaya itu memang tercemar bakteri E. coli. Jadi jangan sekali-sekali untuk minum, untuk kita konsumsi. Kalau untuk yang lain silakan. Kalau di kantor kelurahan udah tercemar ya otomatis satu Malakajaya udah tercemar. Jadi kita untuk cuci selain untuk kita konsumsi aja. Tapi dari air galon, 1 galon berapa Bapak beli harganya? Itu bukan air uji ulang itu. Itu air galon baru. 6.000, 9.000 lah ya. 1 bulan berapa? Minum. Berapa galon kebutuhannya? 1 minggu. Seminggu. Seminggu 1 galon. Kali misalkan 6.000. 1 bulan ada 4 bulan. 4 dikali 6.000, 24.000. 24.000 kali 12 bulan berapa? Coba hitung Mbak Ani pakai kalkulator. 24.000 kali 12. 24.000 kali 12 bulan. Coba. Berapa Pak Sapadan? 300 ribuan. 300 ribuan untuk sebulan kita minum.
Jadi harus diperhatikan itu baik-baik. Makanya kita wajib untuk yang namanya melestarikan air tanah kita. Wajib ya. Itu untuk keberlangsungan hidup siapa? Tadi kata Pak Cahyo, anak cucu. Selain untuk kita hari ini dan masa kini ini. Terus ini apa ini? Udara, pencemaran udara yang memang lagi hits di Jakarta belakangan ini. Itu karena penggunaan motor. Enggak, saya nggak nyuruh Bapak Ibu untuk beli motor listrik kok, enggak. Gara-gara penggunaan motor, asap. Iya, karena selain kendaraan di sini ada pabrik-pabrik juga. Kenapa sih kita ngomongin Jakarta nih ya, buka Jakarta Indonesia terus dunia kan? Kenapa kita perlu untuk menjaga lingkungan kita? Karena Jakarta memang makin lama itu kita lihat pencemaran banyak, banjir juga termasuk. Kenapa ini terjadi pencemaran? Karena memang tekanan yang ada di lingkungan kita. Jakarta mungkin sekarang masih jadi ibu kota negara, sebentar lagi kan udah bukan lagi ya. Terus Jakarta juga kota metropolitan, pusat perekonomian dan bisnis. Coba sekarang yang dari daerah siapa? Nah, Pak Karta deh itu. Bukan orang Jakarta asli kan? Kenapa cari kerja di Jakarta? Kenapa cari makan di Jakarta? Nah, karena di Jakarta lebih gampang cari makan, cari pekerjaan. Kalau Lebaran, saudara-saudara pada ikut gak ke Jakarta? Paman. Kita nggak bisa memungkiri kalau ada mungkin memang ya, karena saya juga ketika ke Padang pun pasti mereka di Padang itu nggak ada. Kita mau kerja apa? Ya kan, bapak saya orang Padang. Iya, bingung. Di sana itu mau kerja apa? Cari makan susah, makanya pada berbondong-bondong ke Jakarta. Jakarta yang cuman segini, sekarang jadi penduduknya makin banyak. Otomatis kan aktivitas kita kan terus-menerus. Emang orang itu yang dari daerah, misalkan dari Jawa atau dari Padang, ke Jakarta diem doang. Pasti cari kerja, cari duit bolak-balik, entah menggunakan motor, transportasi umum. Gak mungkin kita diem aja, jadi aktivitas makin banyak. Penduduk makin banyak, aktivitas otomatis makin banyak. Jadi bikin dunia nih berat, apalagi Jakarta. Kita wajib, makanya kita harus sadar. Kita harus tahu yang namanya sampah, air, itu kita lestarikan air. Sampah ya kurangi, kalau bisa jangan nyampah. Nah, selanjutnya jenis pencemaran nih. Ini di mana nih? Truk pada ngantri. Bantar Gebang nih apa nih? Sampah itu. Sampah semua ini, udah jadi gunung. Itu tadi, Jakarta menyelesaikan masalah dengan memindahkan masalah ke daerah lain. Yang penting sampahnya nggak di Jakarta, sampah orang Jakarta gitu kan. Yang penting sampahnya nggak di Jakarta, itu sebenarnya solusi. Kita
kurang. Jadi sekarang itu gubernur Pak PJ itu pengen kalau bisa timbunan sampah di Bantar Gebang itu berkurang kok. Dan kita hentikan untuk pembiayaan ke Bantar Gebang itu dari PAD, dari pendapatan daerah. Kita masih terus ibaratnya kita buang sampah ke tempat orang lain, masih kita nggak bayar dia. Itu Bekasi yang hirup sampahnya, baunya. Itu ada anggaran untuk ke situ. Sampah itu ada sampah domestik, ada sampah B3. B3 itu kayak gini nih, limbah beracun baterai ya, termasuk. Coba sampah domestik tuh apa aja? Ntar deh saya jelasin. Berikutnya nih berarti pencemaran sampah ya. Ini pencemaran yang lagi hits udara. Ini asap dari mana nih? Pabrik, industri ya. Berarti emisi dari hasil industri. Ini nah, asap kendaraan kan. Ini juga polusi udara. Jadi sebaiknya kita gimana? Nah, ini bis listrik udah ada di Jakarta. Ini KRL sudah ada. Silakan yang mau pergi jauh-jauh tadi mau ke Eco Park pakai kereta. Terus pencemaran selanjutnya pencemaran air. Ini siapa nih yang begini nih? Masih begini. Nyuci. Tuh pencemaran air akibatnya dari air limbah domestik tuh, air bekas cucian, air mandi, air bekas mandi kan. Air kakus tuh juga, kakus tuh maksudnya kita buang air kecil, buang air besar. Sekarang saya mau tanya yang di rumahnya pakai septic tank, siapa? Semua pakai. Oh, dikirain saya kayak dirusun langsung ya kan? Siapa yang dapat tuh? Siapa yang dapat tuh? Itu nggak ada septic tanknya berarti kan kalau langsung ke saluran. Bukannya RT-nya Pak John itu? Bukan ya? RT 5 itu ya? Banyak kan? Iya, sekarang saya mau tanya kalau semuanya pada pakai septic tank nyedotnya berapa kali? Anda udah pernah nyedot septic tank belum? Yang benar. Nggak pernah kan? Nggak pernah tuh. Nah, kan? Itu septic tank itu cuma wadah. Wadah buat nyimpen. Iya. Terus sampingnya air sanyo. Jadi kita berharap itu nggak akan tercampur. Kalau nggak disedot, nggak dibuang. Iya. Sedot lah minimal 6 bulan sekali. 3 bulan sekali itu udah bagus. Tapi jangan lagi mikirin, ya Bu, buat mikirin makan aja saya susah. Ini mau nyedot lagi, nyedot septic tank 300.000 ya minimal ya sekali sedot. 300.000 dibagi 6 bulan berapa? Dia cicil lah duit itu, tabung. Nah, 425 iya hampir gope kan sekarang. Kalau yang tahu berarti udah pernah nyedot tuh. Makanya saya di sini juga menyampaikan septic tank itu kalau bisa secara berkala disedot minimal 6 bulan sekali. Terus Bapak Ibu juga sampaikan ke tetangga, jangan tapi kita mulai dari diri sendiri. Karena kan tetangga, saudara ngelihat kan, oh iya bagus, karena air tanah itu sumbernya ya buat kita, buat anak cucu juga. Mandi dari situ. Kebayang kalau septic tank nggak pernah disedot. Emang muat itu tampungan, iya. Septic tank sekarang kalau di Perumnas tuh masih di belakang kan. Kalau di rumah-rumah baru, klaster baru udah di depan.
Yang Sanyo baru di belakang kan. Kalau di Brumnas masih di depan tuh Sanyo. Jangan sampai tetangga kayak saya tuh tetangga baru, dia baru renov samping, ternyata mau naruh septic tank di depan. Padahal Sanyo saya masih di depan. Jangan sampai kayak gitu. Tapi sebisa mungkin kita kasih tahu. Waktu itu sih saya udah panggil satpol juga bareng untuk kasih tahu. Oh, ternyata di Perumnas itu memang masih di belakang untuk septic tank. Jaraknya minimal berapa tuh septic tank ke pompa air? 10 meter. Coba hitung di rumah tuh jaraknya. Jangan dibayangin itunya. Ya saya juga rumah saya juga nggak gede. Ini di Jakarta masih begini nggak nih? Masa? Ini ada MCK masih. Coba main ke utara, Jakarta Utara main. Masih. Jangan main ke BKT doang. Ini tempat tempat buat apa nih? Ini tempat buat MCK. Di sini orang lagi nyuci. Ini lagi apa nih? Jemur. Aktivitas semua nyambur di sini. Terus air kali itu gimana rasanya? Udah nggak bagus jadinya. Iya makanya. Jadi makanya kita perlu untuk yang namanya sadar akan lingkungan. Jangan buang sampah, kalau bisa jangan nyampah. Itu tadi hasil TLCRM aja sampah menggunung begitu. Apa sih? Terus nextnya apa sih yang kita perlukan biar lingkungan kita bersih, biar kita hidup bisa berdampingan, udara bersih, lingkungan hijau. Ini yang Bapak perlu lakukan. Jadi bagaimana cara kita mengantisipasi perubahan iklim? Saya pernah baca, jadi sekarang itu di Kutub Utara esnya itu udah meleleh. Kan harusnya dia beku. Karena saking matahari panasnya. Ozon udah tipis. Ozon tipis gara-gara apa? AC salah satunya. Penggunaan AC terus-menerus. Bagaimana cara kita untuk mengantisipasinya nih? Salah satunya, caranya itu sebenarnya ada dua, adaptasi dengan mitigasi ya. Tapi cara untuk kita beradaptasi terhadap perubahan iklim yang biasa kita lakuin, masa lupa nanam pohon, itu beradaptasi itu perubahan iklim. Kita nanam pohon itu termasuk caranya. Terus yang kemarin-kemarin kita lakuin tuh sampai ngegali Suwarno, iya membuat sumur resapan. Tuh biar air itu kita punya ketersediaan air di kala musim kemarau. Lalu caranya mitigasi, mitigasi ya caranya tuh kayak gimana? Tidak konsumtif, hemat energi. Lampu kalau siang tuh ya matiin. Ini tugas yang malam nih. Ketika udah jam 6 pagi matiin, di luar saya lihat masih banyak tuh yang nyala. Saya kalau sholat kan di musola ada, di plafon musola tuh. Oh itu masih nyala kalau siang. Tolong kita hemat energi. Terus kita bisa menggunakan kendaraan umum. Kurang-kurangin aja, lagi bensin juga mahal, tambah naik kan harganya. Terus bagaimana sih caranya kita buat melindungi atau konservasi air? Konservasi itu pelestarian. Gimana tuh Pak Agustian? Biar kita melestarikan air, gimana salah satu caranya?
Iya, air secukupnya kita gunakan. Terus memperbaiki keran air tuh kalau yang udah netes-netes kita perbaiki. Apalagi yang bocor kita langsung perbaiki. Terus pasang keran pancuran itu dalam titik yang rendah bukan yang tinggi karena dia tekanannya itu ketika tinggi membutuhkan air yang lebih banyak. Jadi misalkan Pak Agustiar saya minta untuk bikin keran buat wudhu di kamar mandi cewek kan. Tapi kalau wudhu kan memang harus nunduk, bukan jongkok. Tuh pasangnya harus di tempat yang rendah, gak boleh ketinggian sini. Itu salah satu untuk kita untuk melindungi air, konservasi air. Terus tutup keran kalau lagi gosok gigi, apa jangan-jangan gak pernah gosok gigi, Pak Cahyo atau Jono? Tutup kerannya kalau lagi gosok gigi. Bener tuh. Oleh kali ya, nggak pernah. Terus kalau lagi nyuci piring, jangan langsung dicuci dari air mengalir. Taruh dulu di ember, taruh dulu di bak, cuci, dibilas. Jangan langsung dari air mengalir. Terus kalau cuci kendaraan nih, yang supir KDO, driver, ditampung dulu di bak atau di ember, jangan langsung dari air. Terus kalau lagi ngelap, dimatiin kerannya. Seperti itu. Kita mulai dari diri sendiri tadi saya bilang. Lalu siram rumput atau siram tanaman tuh pagi atau malam. Jangan siang-siang lu nyiram. Saya lihat siang-siang masih ada yang nyiram. Siang atau malam atau sore hari itu aja. Kalau bisa kita nanam tanaman yang memang nggak perlu menggunakan banyak air. Kan banyak tuh lidah mertua, sansevieria kan. Nggak perlu banyak air. Tapi yang tanaman itu untuk menghirup polutan juga banyak tuh sansevieria banyak gunanya. Terus kita bisa juga namanya pemanenan air hujan. Apaan pemanenan air hujan? Saya juga ini nih, nampung air hujan, tapi bukan buat kita konsumsi ya, karena air hujan itu mengandung asam. Itu untuk kehidupan sehari-hari aja kayak cuci mobil, cuci motor, atau buang buang ya kalau nah iya. Ya nanti Bapak bisa cari tahu lebih lanjut. Misalkan untuk nyiram-nyiram kan nggak apa-apa itu. Apalagi kalau kemarau gini kan. Jadi jangan bukan untuk minum atau mandi. Soalnya cara cara tadi pemanenan air itu udah biasa dilakukan tuh di Nusa Tenggara Timur. Yang memang daerahnya di Indonesia tuh salah satunya sedikit curah hujan. Jadi mereka udah naruh di tangki. Ketika musim hujan, air hujan taruh di tangki orang NTT. Makanya kita bersyukur di Jakarta serba ada, serba murah. Kalau di Maluku sana bensin harganya berapa kali lipat coba yang udah pernah tuh Kalimantan. Saya sih belum pernah ke Maluku. Terus tadi yang salah satu penyebab banjir. Banjir ini karena perilaku manusia juga salah satunya. Makanya kita jangan terlalu sering pakai air. Maksudnya itu tidak mengeksploitasi air tanah. Itu salah satu banjir ternyata. Membuat sures, sumber resapan, atau kalau dari pemerintah itu membuat taman, membangun ruang terbuka hijau seperti itu. Mungkin itu aja. Jadi udah paham ya safety tank berapa kali. Air juga kita harus lindungi, lestarikan. Mulai dari diri kita sendiri. Ini itu aja. Ada yang mau bertanya? Gak apa-apa sih ntar WA tanyanya juga gak apa-apa. Silakan. WA saya. Apa nggak dibalas? Dia curhat tuh. Oke, sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya berharap untuk
Bapak Ibu bisa terapkan di kehidupan sehari-hari, ajak saudara, teman, tetangga, boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.